Mbak Ciki? Iya, halo, halo. Oke. Sinyalnya agak berat ya kelihatannya ya. Wah, iya ini aku sampai pinjam beberapa HP. Ini pakai Starlink atau pakai jaringan normal? Di sini tuh nggak ada listrik, jadi nggak ada Starlink ya, Rifan ya? Nggak ada listrik? Nggak ada Starlink. Apa? Iya, iya yang ada listriknya. Jadi emang ini. Oke. Nggak ada Jadi, listrik. Boleh ceritakan, silakan Mbak Ciki, silakan. Dari tanggal 2 nggak ada listrik nih, warga di sini juga cerita dari tadi ngeluh dari tanggal 23 November sampai 25 November sampai 25 tadi 25 November sampai tanggal 23 Desember hari ini itu nggak ada listrik lagi, gelap maaf ya Bang, aku Ini di Takengon ya? disuruh Takengon ya? kalau segi di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah Gayo. Oke, bantuan gimana? Konturnya tuh emang apa? Bantuan gimana? Udah nggak ada kekurangan makanan di sana? Sebenarnya ini kekurangan, jadi beras ya, karena aksesnya itu keputus ya Ridwan ya. Jadi ini iya tadi tuh kita mau kesini aja warga tuh bantu benerin jembatan sampai mobil pick up kita tuh bisa masuk. Jadi ini definisi warga bantu warga. Pas kita mau masuk aja tuh warga benerin jembatannya dulu sehingga mobil kita kan berat banget ya. Total kita bawa 3 ton yang kita akan distribusi ke beberapa desa, ke beberapa dusun, bawa obat-obatan juga buat teman-teman tim medis kedokteran dari IDI, ada Kak Rifan, Masya Allah. Oke, warga bantu warga. Kita jalan kaki, Mbak Ciki? karena batu-batu, Iya. bukan kayu doang, ini udah batu, ada banyak mata air. Oke. Astagfirullahaladzim sih. Kalau mungkin visualnya dimatiin boleh nggak? Supaya sinyalnya jadi lebih fokus ke audio. Coba dimatiin dulu videonya, jadi modal audio aja. Kameranya dimatiin, oke? Maaf Mas Aiman, aku tuh nggak ngerti ini ya. Ini udah mati belum Mas? Supaya ke save bandwidth-nya. Oke? Audio aja. Bisa? Mbak Ciki, pertanyaan saya satu sederhana. Apa yang paling dibutuhkan dan apa yang belum terpenuhi di sana? Oke, menurut teman-teman apa yang paling dibutuhkan dan apa yang belum terpenuhi? Akses ya, akses listrik, jaringan. Iya, aduh, bentar. Jaringan. Ini ya Bang ya. Iya, belum sama sekali. Obat-obatan, oke? Jadi tuh di desa ini tuh akses ke Takengon ya. Nah ini Takengon yang masuk itu akses ke Medan, ke Biren. Nanti kita coba sambung lagi. Memang sinyalnya ini terkendala. Ini pakai apa? Sinyalnya pakai apa? Pakai operator biasa? Pakai teman. Aku nggak tahu ini ya operator apa. Aku nyobain semua. Atau pakai Starlink? Lanjut. Starlink ya? Oh, pakai Starlink langsung satelit. Karena nggak mungkin operator mati semua di sana ya? Nggak ada. Oke, jadi pakai Starlink. Oke. Langsung satelit ya? Nggak ada Starlink Mas Aiman. Nggak ada Starlink. Loh ini pakai apa? Coba. Mati semua harusnya operator. Tes. Iya, Mbak, itu kondisinya pakai apa di sana, Mbak? Maksud saya begini, karena tugasnya KSP kan the bottlenecking ya, artinya silahkan disampaikan persoalan-persoalan di sana. Ini sampai ke Pak Presiden nggak? Iya, sampai. Pasti. Oke. Hari ini, detik ini juga sampai ke Presiden. Nggak asal Bapak senang ya tadi? Nggak. Oke. Karena apa yang kemudian disampaikan di sini, kemudian dilihat betul-betul, diterjemahkan betul-betul. Oke. Silakan Mbak. Silakan. Mbak Ciki, ini ada KSP langsung ke Presiden. Tayangan ini juga saya yakin pasti teman-teman di istana juga melihat. Serius. Lihat hari ini ya. Serius. Okay. Silakan Mbak Ciki. Sampaikan singkat karena audionya terbatas. Apa yang paling dibutuhkan, apa yang masih kurang, dan apa yang diharapkan? Oke, yang diharapkan listrik segera nyala. Mbak Ciki? Segera
Halo? Tes. Harusnya ngomong terus ini Mas Aiman. Kecil suaranya. Mbak Ciki? Akses jalan masih. Iya. Oke. Saya ulangin tadi ke Mbak Shirley. Saya mau sedikit gali lagi. Kenapa Anda mengatakan harus bencana nasional? Bukan harus bencana nasional, tapi kita rakyat dalam hal ini masyarakat publik kayak anomali, Mas. Karena kenapa dengan kondisi yang bahkan lebih parah dampaknya ini sikap yang sama tidak diperjuangkan. Dibanding tsunami 2004? Bukan tsunami 2024, sebutlah 2004 itu ditetapkan langsung bencana nasional kan. Ya. Tapi dalam hal ini perbandingannya adalah sikap Pak Presiden, Partai Gerindra di tahun sebutlah misalnya untuk bencana asap. Tahun berapa itu? Tahun kalau nggak salah 2014, tolong perbaiki Oke. saya salah. Kalau saya salah 2018 yang terjadi di Lombok itu masih ada di Facebook dan akun sosial medianya Gerindra. Sikap Gerindra saat itu mendorong, mensupport agar bencana itu ditetapkan sebagai bencana nasional dengan tingkat sebutlah yang meninggal atau yang terdampak itu nggak separah sekarang. Kalau sekarang saja sudah dilihat tingkat damage atau kerusakannya itu sudah melebihi dari yang terjadi saat tsunami. Bukan tentang orang yang meninggalnya, Mas, tapi dampak jangka panjangnya. Maka kita semua Ini nggak mempertanyakan. kebayang nih. Saya juga nggak kebayang bersihin lumpur 5 meter tuh gimana caranya? Belum lagi gelondongan-gelondongan Banyak banget. Kalau gelondongan kecil kayu. oke, tapi ini masif sekali. 5 meter mau pakai eskavator berapa lama? Belum dipatok-patok tanah. Itu bayangan saya sebagai orang awam ya. Nanti bikin saya jelaskan. Mungkin Silakan. saya selesaikan dulu, Mas. Ya. Maka pertanyaan kita sebagai masyarakat awam adalah kenapa ada perbedaan cara Pak Presiden dalam hal ini memang sudah menjadi presiden, punya kapasitas untuk menetapkan itu sebagai bencana nasional, tapi kenapa berbeda? Akhirnya publik bertanya, yang akhirnya viral belakangan, bukankah Sumatera juga bagian dari Indonesia? Maka muncul akhirnya bukan hanya tentang pemulihan ekonomi sosial, tapi akhirnya akan muncul rasa kenapa ada perasaan tidak sama ya. Bukankah ini juga dengan hadirnya Pak Presiden menetapkan bencana nasional, apalagi prioritasnya memang sekarang ke sana kan gitu ya Pak ya. Maka justru Pak Presiden hadir di situ menunjukkan bahwa enggak, kita semua sama kok. Masyarakat yang ada di 3 provinsi ini juga mendapatkan pembelaan dari Pak Presiden dengan cara yang sama. Itu yang menjadi keanehan atau anomali. Bayangan Anda, ini saya harus fair juga. Bayangan Anda Ya. dengan bencana nasional, apa sih yang akan lebih? Yang pertama komando. Oke. Komandonya adalah terpusat. Bahwa tidak ada lagi menurut filantropi A, menurut LAS A, menurut nanti kawan-kawan dari komunitas B, gak ada lagi. Semuanya akhirnya diambil alih oleh pusat. Yang kedua adalah dalam hal ini BNPB hadir adalah mendampingi pemerintah daerah. Tolong perbaiki saya kalau salah ya Pak. Nah dalam hal ini perlu kita pertanyakan kapasitas pemerintah daerah hari ini bukan hanya tentang dana. Nggak mampu, Anda mau katakan itu? Beberapa kepala sudah menyatakan tidak mampu. Jadi maksudnya kondisi seperti ini yang kita harapkan sampai kepada Pak Presiden sebagaimana adanya. Bukan kemudian apa yang terjadi di lapangan sudah dibungkus sedemikian rupa dengan statistik dan angka-angka tertentu, karena hari ini yang dibutuhkan rakyat di bawah adalah logistik, bukan angka-angka statistik. Oke, silakan. Oke, baik. Silakan Bung Faris, Anda mau jawab itu. Kenapa tadi soal bencana nasional, silakan. Karena ini perdebatan yang terus bergulir sampai hari ini. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden di Sumatera dengan menggerakkan